Wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada anha, kepadanya. Qala, berkata Abdullah bin Abi Aufa, ini bukan anha tapi anhuma, kepada keduanya. Qala, berkata Abdullah ibni Abi Aufa, ja'a, datang, rajulun, siapa orang laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalah, lalu berkata, inni la astati'u, ini sesungguhnya aku, la astati'u, aku tidak mampu, la astati'u, aku tidak mampu, an akhudah, an akhudah, hendaknya aku mengambil, an akhudah, hendaknya aku mengambil, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, syai'an, sedikit pun. Mengambil di sini maksudnya adalah membaca. Fa'allim, maka ajarkan, fa'allim, maka ajarkan, ni, kepadaku, ma, kepada sesuatu, ma, kepada sesuatu, yujzi'u, yang mencukupi, ni, kepadaku. Faqala, lalu menjawab siapa Nabi, kul, ucapkan, kul, ucapkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hadis ya. Kita maknain dulu. Subhanallahi, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, wala ilaha, dan tiada Tuhan illallahu, kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah akbaru, maha besar, wala haula, dan tiada daya, wala quwwatah, dan tiada kekuatan, illa, kecuali, billahi, dengan pertolongan Allah, al-aliyyil azim, yang maha tinggi, al-azimi, lagi maha agung. Jadi hadis ini menjelaskan tentang seorang laki-laki yang datang atau sowan, nyabis kepada Nabi. Lalu seorang laki-laki tersebut meminta kepada Nabi atau curhat kepada Nabi bahwa dia tidak mampu membaca Al-Quran. Jadi dia mau sholat tapi dia tidak mampu baca Al-Quran. Lalu si lelaki ini meminta Nabi untuk mengajarkan sesuatu yang bisa dibaca oleh si lelaki ini. Lalu Nabi mengajarkan kalau tidak bisa baca Quran karena masih mu'allaf, misalkan baru masuk Islam, atau memang sudah Islam lama tapi karena dia itu hidup di tengah di tengah wilayah yang di situ keagamaannya sangat tidak diajarkan tentang masalah agama Islam, tapi dia sudah Islam lama misalkan. Nah,
karena dia tidak pernah belajar Islam, tidak pernah belajar cara bersolat atau membaca Al-Quran, maka dia tidak bisa baca Quran. Lalu si lelaki ini minta kepada Nabi untuk mengajarkan sesuatu yang dia bisa baca. Lalu Nabi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau misalkan kata Nabi tidak bisa membaca Quran, cukup baca ini, baca subhanallah sampai wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini mudah, menurut saya mudah baca ini. Nah, mungkin kalau kita hidup di Madura gitu kan, kalau Madura kan keislamannya di situ sangat kuat. Jadi karena sangat kuat keislamannya, yang jelas kita sudah dari kecil diajarin ngaji begitu. Nah begitu udah gede, mau sholat ya itu tidak susah-susah amat gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah punya bekal yang kuat, punya basic yang kuat kayak gitu untuk membaca Al-Quran. Nah berbeda dengan misalkan orang yang baru masuk Islam atau yang disebut dengan mu'allaf. Nah kalau orang mu'allaf itu tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena memang dari kecil dia tidak pernah belajar Quran. Kecuali dia sudah pernah belajar walaupun dia dari kecilnya tidak Islam, tapi dia sudah belajar Quran banyak gitu kan. Seperti halnya orientalis, ilmuwan barat, nah itu enggak muslim tapi dia bacaan Qurannya fasih banget. Nah berbeda kalau itu. Nah ini ada orang yang baru masuk Islam tapi dia tidak pernah belajar baca Quran, jadi kesusahan. Nah apakah dia harus sholatnya nunggu sampai dia benar-benar bisa baca Quran? Tidak, kata Nabi. Jadi kalau misalkan tidak bisa baca Quran, bacalah yang dia bisa baca, yang bisa dia baca. Apa yang diajarkan Nabi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kalau misalkan tidak bisa baca subhanallah sampai wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya baca apapun yang dia mampu gitu. Baca subhanallah saja ya nggak apa-apa, karena memang itu kemampuannya. Atau hanya baca bismillahirrahmanirrahim, ya udah baca aja kalau memang itu mampunya. Tapi setelah dia tidak bisa, dia tetap belajar. Banyak itu biasanya kalau santri-santri itu mengamati media sosial, pasti santri kan menjumpai beberapa informasi atau artis-artis yang tiba-tiba mu'alaf, dia kan langsung sholat. Kan kita mungkin mikir, emang dia sudah bisa ya baca Fatihah, memang dia sudah bisa ya baca surat-suratan dalam Al-Quran dan lain sebagainya misalkan. Terus apakah dia sah sholatnya enggak ya? Ya artis yang tiba-tiba baru masuk Islam dan dia tidak bisa Quran, ya udah sholat aja dulu, dia baca semampunya. Tapi setelah itu dia tetap belajar sehingga dia bisa fasih membaca Al-Quran begitu. Nah lanjut kepada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah, qala berkata Abi Qatadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mengimami bina kami. Nabi pernah mengimami Abi Qatadah. Fayaqra'u, lalu Nabi membaca fid duhri, pada waktu sholat duhur, wal asri, dan sholat asar, fir raq'ataini al-awwalaini, pada 2 rakaat pertama. Sholat duhur dan sholat asar kan ada 4 rakaat. Jadi pada 2 rakaat yang pertama Nabi membaca apa? Membaca yang pertama bi Fatihatil Kitabi, membaca surah Al-Fatihah. Wa surataini, dan membaca 2 surat-suratan. Wa yusmi'una, dan Nabi membaca dengan memperdengarkan
kepada kami al-ayata ayat ahyanan kadang-kadang. Wa yutawwilu, dan Nabi memanjangkan bacaannya gitu ya. Ar-raq'atah al-ula, kepada rakaat yang pertama. Wa yaqra'u, dan Nabi membaca fil ukhrayaini, pada dua rakaat yang terakhir, bi Fatihatil Kitabi, dengan Al-Fatihah saja. Nah, jadi dasarnya ini. Santri itu kan biasanya sudah belajar sholat gitu ya. Pasti santri sudah tahu gitu bahwa ketika sholat duhur misalkan asar itu kan ada 4 rakaat. Jadi pada 2 rakaat yang pertama membaca pertama surah Al-Fatihah, ini wajib. Yang kedua membaca surat-suratan, ini sunnah. Membaca surat Al-Ikhlas misalkan, surat Tabbat, atau surah Al-Falaq dan lain sebagainya. Jadi itu sunnah. Membaca dapat pahala, tidak membaca tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Tapi kalau Al-Fatihah itu wajib dibaca. Nah, Nabi mencontohkan hal semacam itu kepada siapa? Kepada Abu Qatadah. Jadi sholat yang kita lakukan atau yang kita ajarkan oleh kiai-kiai di kampung atau guru-guru di kampung itu sebenarnya dasarnya ke sini, bahwa sholat kita itu ya sholat yang mengikuti sholatnya Nabi. Nah, kemudian pada bacaan, pada rakaat yang pertama itu suratnya lebih panjang, itu sunnah. Misalkan pada rakaat yang pertama baca surah Al-Kafirun, itu kan suratnya lebih panjang dibandingkan surah yang dibaca pada rakaat yang kedua. Apa? Surah Al-Ikhlas misalkan, Qul huwallahu ahad. Jadi itu sunnah. Misalkan tidak mengerjakan itu, ya tidak apa-apa, namanya sunnah. Kemudian 2 rakaat yang terakhir, nomor 3 dan nomor 4, atau rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, cukup membaca surah Al-Fatihah saja. Tidak usah membaca surat-suratan yang pendek itu. Tidak usah. Jadi saya ulangin lagi, kalau kita sholat pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan surat-suratan dalam Al-Quran. Kemudian rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat cukup membaca surah Al-Fatihah saja, tidak usah baca surat-suratan dalam Al-Quran.